Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Abi Quraish Shihab, Habib Ali, Habib Hussein, dan seluruh jajaran pengurus asatidah pesantren pasca tahfidz Bait Al-Quran. Pertama-tama dan yang paling utama, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kedua, sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid Bait Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah agama Islam. Kemudian agama Islam sebagai agama yang sempurna, sebagai agama yang kita taati. Agama Islam mengajarkan bagaimana kita membangun relasi antara diri kita, antara manusia dengan Tuhan, dan juga relasi antara diri kita manusia dengan sesama manusia. Di sini bisa kita gambarkan ini adalah manusia. Kemudian Islam mengajarkan kita bagaimana membangun silaturahim atau relasi yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak hanya itu, tapi agama Islam juga mengajarkan kita untuk baik kepada sesama manusia. Ini gambarkan kayak apa ini? Ini orang di Bojonegoro, ini orang di Sulawesi, ini orang di Kulon Progo, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, banyak cara untuk membangun relasi kita dengan Tuhan, seperti kita sholat, kita berdoa, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan cara kita untuk membangun relasi atau silaturahim dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita juga perlu untuk menjaga, membangun relasi dengan sesama manusia. Banyak cara untuk membangun relasi dengan manusia, seperti jual beli contohnya, seperti pinjam meminjam, seperti apa lagi ya? Pernikahan apakah termasuk relasi? Nah, dari berbagai banyak konsep cara membangun relasi, di sini saya akan membawakan bagaimana apa itu namanya konsep silaturahim, silaturahmi. Silaturahmi dari kata silah, yang silatun yang berarti membangun atau menghubungkan. Ar-rahmi adalah persaudaraan atau bisa juga kerabat. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Pipoy pada surah Al-Baqarah ayat
27 yang berbunyi alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard. Nah, tadi yang Kak Pipai menjelaskan alladzina yanquduna ahdallah, orang-orang yang tidak menaati perjanjian Allah. Saya fokus kepada yang kedua, yaitu wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala. Wa yaqta'una ma amarallah, yaitu orang-orang yang memotong, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, apa yang diperintahkan oleh Allah, ayyusala, untuk ditautkan atau untuk disambungkan. Kita tidak boleh atau bahkan haram hukumnya untuk memutus yang namanya silaturahmi. Apa hukumnya memutus silaturahmi? Iya, tadi sudah haram ya, betul. Tidak boleh hukumnya memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi ini disebut dengan orang yang fasik. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, ayat 27 ini masih berkaitan dengan ayat 26, innallaha la yastahi, dan ila akhirih, alladzina yanquduna ahdallah. Ini menjelaskan ciri-ciri orang yang fasik. Yaitu pertama, orang yang tidak menaati perjanjian Allah. Yang kedua, wa yaqta'una ma amarallah bihi ayyusala, memutus yang seharusnya disambungkan, wa yufsiduna fil ard, berbuat kerusakan di bumi. Maka jangan buat diri kita seperti orang fasik atau orang munafik. Kita harus selalu berusaha untuk menjaga atau terus membangun relasi silaturahim ini supaya tidak terputus. Pak Ustadz, lantas apakah pacaran termasuk dalam ma amarallahu bihi ayyusala? Ya enggak tahu ya, tanya saya. Tanyakan kepada teman kita yang HTS-an, katanya cuma teman tapi manggil sayang. Ya. Oke, dilanjutkan. Maka dari itu, ketika ada keretakan dalam hubungan kita, dalam relasi kita, dalam persaudaraan kita, hendaknya kita rekatkan lagi. Jangan sampai kita menjadi musuh, atau bahkan yang tadinya kenal kita tidak lagi saling kenal. Pada akhirnya, sebelum kami tutup, kami mengajak pada hari Arafah ini, pada hari Arafah yang mulia ini, untuk bersama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus nanti ketika jam 4 sore atau pada puncaknya haji ya, Al-Hajju Arafah, kita berbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa berzikir dan beristighfar. Semoga Allah mengijabahi semua keinginan kita, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.